Teman-teman, di sini kita akan lanjutkan dengan pembahasan kita adalah P2TL, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut, Peraturan Internasional tahun 1972. Di sini saya tidak akan membahas secara satu persatu karena tentang teori. Jadi saya langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan atau kisi-kisi, atau biasa di ujian disebut komputer based assessment. Jadi untuk sejarah P2TL saya juga tidak perlu uraikan, dan kemudian di akhir video akan ada penjelasan sedikit mengenai P2TL. Yang pertama sekali, pertanyaan pertama di sini, pilihan yang benar yang saya ambil, ada beberapa jawaban tetapi pilihan yang benar yang saya ambil. Pertama, mengenai hal apa aturan 24 P2TL itu? Menunda dan mendorong. Ini kebanyakan atau pada umumnya kita temui pada tenggo perahu atau tugboat. 2. Kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang menggunakan dayung dalam aturan P2TL, aturan berapakah? Aturan 25. Jadi di sini buku kecil ini yang selalu saya bawa. Jika teman-teman berminat, bagusnya buat buku kecil ini karena praktis dan ringan untuk dibawa. Nah, karena di sini yang kita bahas tadi adalah menunda dan mendorong adalah pasal 24, dan kemudian pasal 25 kapal-kapal layar yang sedang berlayar dan kapal-kapal yang digerakkan atau bergerak dengan dayung. Pertanyaan nomor 3, mengenai hal apa aturan 28 P2TL itu? Jawaban yang benar adalah kapal yang terkungkung atau terkekang oleh syaratnya. Pertanyaan nomor 4, tindakan kapal yang bertahan dalam P2TL, aturan berapa? Aturan P2TL aturan 17. Aturan 16 adalah menyimpang atau menghindar. Nomor 5, aturan berapa saja yang termasuk dalam risiko tubrukan? Di dalam pilihan yang benar, di dalam pilihannya adalah P2TL aturan 12, 14, 15, dan 18. Jadi aturan 12 tentang kapal layar. Kemudian aturan 12 tentang kapal layar di sini. Aturan 12 tentang kapal layar. Kemudian aturan 14 situasi berhadapan. Kemudian aturan 15 adalah penyilangan. Aturan 15 adalah situasi berpotongan atau penyilangan. Kemudian aturan 18 itu bertanggung jawab antar kapal-kapal. Nomor 6, dalam P2TL aturan 37 mengatur tentang hal apa? Aturan 37 mengatur tentang isyarat bahaya. Di sini dalam buku kecil ini isyarat bahaya dalam aturan 37. 7. Penerangan dan sosok benda termasuk dalam bagian atau part apa dalam P2TL? Bagian 1, part C. Jadi teman-teman, di sini sebenarnya bukan bagian 1 tapi bagian A, umum. Terus bagian 1 ya, bagian 1, bagian A, part C. Jadi di bagian C, penerangan dan sosok-sosok benda pada pasal yang ke-20. Nomor 8, istilah kapal yang sedang berlayar adalah kapal yang tidak berlabuh jangkar atau diikat dengan daratan atau dermaga. 9. Tindakan kapal yang menghindar diatur dalam P2TL aturan berapa? Aturan 16. 10. Ada berapa seksi pada bagian B P2TL mengenai aturan mengemudikan kapal dan melayarkan kapal? Ada 3 seksi. Jadi nanti di sini di video terakhir saya akan memberikan bagaimana cara untuk menguasai P2TL. Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan.
Kemudian 11, mengenai hal apa aturan 19 P2TL itu? Berlaku kapal kondisi penglihatan tampak terbatas. Jadi di dalam buku kecil ini, di sini ada olah gerak kapal dalam keadaan tampak terbatas. Pasal 19, olah gerak kapal dalam keadaan tampak terbatas. Kita lanjut dengan nomor 12. Pada saat jaga, ada 2 buah kapal dengan situasi perubahan baringan tidak berarti dan timbul keraguan-raguan, maka bahaya tubrukan harus dianggap ada dalam aturan terdapat dalam aturan P2TL tahun 1972, Colrec atau Colossian Regulation adalah pada P2TL aturan 7. Jadi ada bahaya tubrukan. Di dalam buku kecil ini kita cari untuk pasal 7. Di sini dikatakan risiko pelanggaran atau ada bahaya tubrukan. 13. Mengenai hal apa aturan 34 P2TL itu? Aturan 34, jawaban yang benar adalah isyarat, olah gerak, dan perhatian. 14. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan memilih tempat berlabuh jangkar. Jawaban yang benar, bebas dari kapal lain. Jika kapal berputar pindah posisi serta bebas dan tempat dangkal. Ya, posisi serta bebas dari tempat dangkal. Dan jika perlu, rantai di area atau di hibok. Jadi di sini bukan dan tetapi dari ya. Di sini dari tempat dangkal dan jika perlu rantai di area atau di hibok. 15. Definisi dari kapal aturan 3A adalah semua jenis pesawat air termasuk pesawat-pesawat yang tidak memindahkan air dan pesawat terbang laut yang digunakan sebagai angkutan laut. Nah, di sini teman-teman pada pasal 3 bagian A kata kapal meliputi semua jenis pesawat air termasuk yang bukan memindahkan air dan pesawat-pesawat terbang laut digunakan atau dapat digunakan sebagai alat angkutan air. 16. Melaksanakan pengamatan sesuai aturan 5 P2TL gunanya ialah A, B, dan C benar. Di sini pilihan yang benar adalah A, B, dan C benar. Di sini jawabannya yang sesuai pengamatan aturan 5 dapat mengamati, mendengar hal-hal yang terjadi di luar, dapat melihat objek yang di sekitar dengan alat bantu radar atau binokular, dapat memperhitungkan adanya bahaya mendadak. 17. Mengenai hal apa aturan 8 P2TL? Aturan 8 menerangkan jawaban yang benar adalah tindakan untuk menghindari bahaya tubrukan. Jadi aturan 8 di sini tindakan untuk mengelakkan pelanggaran atau menghindari tubrukan. Aturan 18, kapal yang sedang berlabuh jangkar dan kapal kandas diatur dalam P2TL aturan. Di sini jawaban yang benar adalah I don't know. Karena di situ jawabannya semuanya salah. Nah, tetapi itu pilihan kita adalah I don't know atau tidak tahu. Pilihan yang benar atau jawaban yang benar adalah P2TL aturan 30. Di sini aturan 30 kita cari di sini kapal-kapal yang berlabuh jangkar dan kapal kandas. Aturan 30. 19. Mengenai hal apa aturan 12 P2TL itu? Mengenai kapal layar. 20. Kapal yang bagaimanakah dilarang memasuki alur pelayaran sempit sesuai dengan aturan 9 P2TL 1972 Colrec adalah kapal layar yang panjangnya kurang dari 20 meter lebih, kapal penangkap ikan, tidak boleh memotong di alur pelayaran sempit. Di sini aturan 9 menjelaskan air pelayaran sempit, ada poin-poinnya yang sudah diuraikan tadi.
21. Daya tampak penerangan diatur dalam P2TL aturan berapa? Daya tampak penerangan diatur P2TL aturan 22. Jadi kalau teman-teman ada bukunya langsung mencari. 22. Kecepatan aman yaitu suatu keadaan di mana suatu kapal dapat mengambil tindakan dengan tepat, efektif, dan efisien sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan dengan cepat dan aman sesuai dengan keadaan. Kecepatan aman tersebut terdapat dalam aturan P2TL adalah aturan 6. Jadi di sini aturan 6 adalah kecepatan aman. Aturan 22 itu adalah daya tampak dari penerangan-penerangan. 23. Mengenai hal apa sajakah dalam aturan 18 P2TL itu? Tanggung jawab antar kapal-kapal. Aturan 24. Setiap perwira atau yang bertugas jaga di anjungan harus melakukan pengamatan secara seksama termasuk dalam aturan P2TL yang keberapa pengamatan tersebut? Aturan 5. Jawaban yang benar. 25. Dalam aturan P2TL, aturan 35 mengatur tentang hal apa? Isyarat bunyi dalam tampak terbatas. Ini jawaban yang benar. 26. Bagan pemisah alur lalu lintas diatur dalam P2TL aturan berapa? Aturan 10. Itu jawaban yang benar. Di dalam aturan P2TL nomor 27 1972 terdiri dari 38 aturan dan 4 aneks. Jadi ada istilah yang biasanya ditulis atau istilah itu P2TL 72 38 tambah 4. 28. Mengenai hal apa seksi 2 pada P2TL 1972? Jawaban yang benar adalah tindakan kapal dalam keadaan saling melihat. Sini seksi 2, oleh gerak kapal dalam penglihatan satu sama lain. Kepanjangan P2TL 1972 Kolrek 1972 adalah Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut 1972. Atau kalau ada jawaban yang lain lagi, yang jawaban pilihannya Peraturan Internasional Pencegahan Bahaya Tubrukan di Laut 1972. 30. Mengenai hal apa seksi 1 pada bagian P2TL? Sikap kapal dalam setiap kondisi penglihatan. 31. Apabila terdapat 2 buah kapal tenaga yang sedang berlayar dan ragu-ragu, maka salah satu kapal yang harus membunyikan isyarat bunyi 5 tiup pendek. Pada pasal 34, isyarat-isyarat oleh gerak dan isyarat-isyarat peringatan. Jadi di bagian D di sini dijelaskan ada kata-kata ragu-ragu, menunjukkan keraguan-raguan, berarti 5 tiup pendek dengan suling. Jika pada malam hari, berarti menggunakan lampu 5 cerlang pendek dengan cepat. 32. Bila 2 buah kapal bertemu dengan haluan hampir berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka tindakan yang harus dilakukan adalah menurut pasal 14 yang benar. Jawaban yang benar adalah masing-masing merubah haluan ke kanan. Jadi contoh seperti ini. Ini misalnya kapal haluan berhadapan atau hampir berhadapan. Ini kita anggap hampir berhadapan. Jadi di kira-kira 3 derajat dianggap berhadapan. Masing-masing harus merubah haluan ke kanan jika tidak ada halangan di kanan masing-masing. Jika ada, berarti akan kita sampai ke aturan 2B tentang pasal istilahnya pasal perselingkuhan atau pasal bantahan yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Jika ada semacam halangan atau nelayan, yang satunya
tetap bertahan aturan 17, yang satunya menyimpang aturan 16. (33) Kapal tenaga yang oleh syaratnya sehubungan dengan kedalaman air yang ada sangat terbatas kemampuan untuk menyimpang dari haluan yang sedang dikemudikan. Saya ulangi, kapal tenaga yang oleh syaratnya sehubungan dengan kedalaman air yang ada sangat terbatas kemampuan untuk menyimpang dari haluan yang sedang dikemudikan disebut kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Itu jawaban yang benar adalah kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya terdapat pada pasal 27. Kapal-kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. 34. Pada saat melakukan pengamatan harus menggunakan alat yang berada di anjungan, kecuali di sini pilihan yang salah yang kita ambil adalah SART. Sini akan ada penjelasan tentang SART ini. Di situ jawaban yang benar adalah radar dan binokular. Jadi pengamatan. Jadi berhubungan dengan pasal 5 tentang pengamatan keliling. 35 tindakan kapal yang menghindar diatur dalam pasal P2TL aturan berapa? Aturan 8 P2TL 1972. Sini aturan 8 P2TL tindakan untuk mengalahkan pelanggaran. Bedanya dengan aturan 16 untuk menyimpang. Jadi ada tindakan. Penjelasan aturan 8, setiap tindakan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas perubahan haluan, waktu yang cukup, pengamatan secara visual dan menggunakan radar. Jadi di sini teman-teman harus tegas perubahan haluan. Jadi misalnya dua buah kapal ini saling berhadapan, diharapkan jangan pelan-pelan merubah haluan, tetapi harus tegas. Misalnya tanpa komunikasi, ini dua buah kapal, misalnya saya anggap agak sedikit menyilang. Jika ada risiko tubrukan, teman-teman tidak sesuai aturan yang berlaku untuk berhadapan, aturan 14, harus tegas. Dalam arti harus tegas itu kita merubah haluan banyak. Jadi dari kapal yang kita berhadapan itu sudah melihat dengan tegas bahwa kita sedang menyimpang. Jangan rubah haluan secara pelan-pelan. Nanti yang kapal yang sebelahnya juga ragu-ragu, akan menimbulkan ragu-ragu dan akan ada bahaya tubrukan atau bahaya pelanggaran. Kemudian yang dimaksud dengan waktu yang cukup, karena pada malam hari biasanya jarak kita harus antisipasi untuk menghindar, biasanya jarak 2 mil atau lebih. Di dalam jarak 1 mil kurang dianggap waktu tidak cukup dan terlalu dekat. Pengamatan secara visual berarti secara langsung dan menggunakan radar. Jika jaraknya mengecil, nah itu akan ada bahaya tubrukan. Kita lanjut dengan nomor 36. Gambar di atas adalah penerangan pada malam hari. Di sini adalah 3 merah susun tegak pada malam hari. Sosok benda pada siang hari, 1 buah silinder pada siang hari. Kapal bagaimanakah dan pada pasal berapakah dalam P2TL 1972? Jawaban yang benar adalah kapal yang terkekang atau terkukung oleh syaratnya. Biasanya kapal-kapal dengan panjang lebih dari 200 atau 300 meter. Pada pasal 28 P2TL 1972. Di sini pada pasal 28. Pasal 28, kapal yang terkekang oleh syaratnya atau terkungkung oleh syaratnya. Nomor 37, sesuai penglihatan atau pengamatan Anda, jika melihat pada malam hari 2 lampu keliling putih, 1 penerangan keliling putih di haluan dan 1 dekat buritan, serta pada siang hari
satu bola hitam. Kapal sedang berlabuh jangkar. Di sini misalnya pada malam hari ada penerangan keliling warna putih. Di sini haluan ini lebih tinggi daripada yang lebih belakang sesuai penglihatan pengamatan, tapi keliling lain dengan lampu jalan atau lampu navigasi hanya terlihat dari depan. Kalau ini dijelaskan sesuai penglihatan pengamatan Anda, jika melihat pada malam hari 2 lampu keliling putih, 1 penerangan keliling putih di haluan dan 1 dekat buritan, serta pada siang hari 1 bola hitam. Jadi kalau pada malam hari 1 bola hitam itu kapal yang sedang berlabuh jangkar. Dan tambahan lagi ada penerangan-penerangan dek. Jadi kapal sudah pasti diketahui bahwa kapal sedang berlabuh jangkar. Karena kalau dalam posisi berlayar penerangannya tidak ramai untuk kita melihatnya. 38. Sesuai penampakan penerangan dan sosok benda dalam hal seperti di atas ini pada malam hari, pada siang hari. Kapal apakah yang sedang melakukan apa? Kapal kandas. Terdapat pada pasal 30 kapal-kapal berlabuh jangkar dan kapal-kapal kandas. Sini jangan lupa taruh nomornya, di sini nomor 39. Sebutkan penerangan dan sosok benda oleh kapal yang tidak dapat dikendalikan. Dan terdapat pada pasal berapakah P2TL 1972? Jawaban yang benar adalah 2 penerangan merah keliling pada malam hari, kemudian 2 sosok benda bola pada siang hari. Terdapat pada pasal 27 P2TL 1972. 40. Pada gambar di atas, ini adalah pada malam hari, 3 lampu keliling merah atas bawah dan di tengah putih. Pada siang hari adalah 1 bola, 1 bola ketupat dan 1 bola. Pada gambar di atas adalah, dan sebutkan pasal berapakah pada P2TL 1972. Pasal 27 P2TL 1972, kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Di sini yang biasa saya temui adalah di Singapore Strait. Kebanyakan kapal-kapal seperti ini yang kita harus hindari bila kita ingin crossing. 41. Dalam mengartikan dan memenuhi peraturan-peraturan ini, harus memperhatikan bahaya navigasi dan semua bahaya pelanggaran serta keadaan khusus apapun, termasuk keterbatasan kapal yang bersangkutan dalam olah geraknya, yang memungkinkan dapat menyimpang dari peraturan-peraturan ini, demi mengelakkan atau menghindari bahaya mendadak. Aturan atau pasal bantahan ini terdapat pada yang sebelumnya saya sudah sebutkan adalah pasal perselingkuhan. Pasal ini tidak atau melanggar atau membantah pasal-pasal yang lain. Aturan atau pasal bantahan ini terdapat pada pasal 2B peraturan P2TL 1972. Contoh di sini yang tadi saya sudah jelaskan. Jika kapal ini mengikuti aturan berhadapan aturan 14, maka kapal ini yang akan bahaya. Disinilah aturan 2B, pasal bantahan. Jadi, tindakan kapal ini adalah tetap bertahan. Kemudian yang kapal yang satu di depan kita harus menghindar atau menyimpang. Jadi, bertahan pasal 17, menyimpang pasal 16. 42. Berlaku di manakah aturan 1? P2TL 1972. Aturan 1 berbunyi dan jawaban yang benar adalah berlaku di laut lepas dan semua perairan yang dapat dilayari oleh kapal laut. 43.
Untuk siapa sajakah aturan-aturan ini mengikat? Semua terikat, yaitu owner, pemilik perusahaan, nakoda, kru, operator kapal yang menjalankan seperti agen. Dinyatakan dalam pasal 2 P2TL pertanggungjawaban. Jadi pasal 2 pertanggungjawaban di sini pasal 2 pertanggungjawaban. Dalam butir A, tidak ada satupun dalam peraturan-peraturan ini mengurangi, membebaskan pertanggungjawabkan kapal atas pemilik, nakoda, atau awak kapal atas kelalaian apapun untuk memenuhi peraturan-peraturan ini atau atas kelalaian terhadap tindakan berjaga-jaga yang layak diisyaratkan oleh kebiasaan pelaut yang baik atau oleh keadaan-keadaan khusus dari persoalan tersebut. Itu bunyi P2TL pasal 2 bagian A. 44. Apa yang dimaksud dengan berlayar? Mungkin tadi satu versi soal lagi, di sini lain lagi soalnya. Berlayar adalah kapal tidak sedang berlabuh jangkar atau tidak terikat pada daratan ataupun kandas. Itu dalam aturan 3I. 45. Bila mana haluan dua buah kapal tenaga berpotongan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan risiko pelanggaran atau tubrukan, maka kapal di sebelah kanannya terdapat kapal yang lain itu harus menghindari jalannya, dan jika keadaan mengizinkan menghindari memotong di depan haluan kapal lain itu. Pasal 15 P2TL 1972 situasi berpotongan. Di dalam pasal ini, pasal 15 di sini, nah di sini teman-teman dijelaskan situasi berpotongan. Seperti saya kasih contoh ya, situasi berpotongan. Jadi seperti ini teman-teman. Maksud dari pasal ini, karena kadang-kadang bunyi hukum atau aturan kadang-kadang sulit dimengerti. Tetapi pengertian singkatnya, misalnya saya gambar seperti ini. Ini kapal A. Kemudian ini kapal B. Haluannya arahnya ke sana, kira-kira barat laut, sini ke timur laut. Di sini yang dimaksud dengan kapal di sebelah kanan, ya teman-teman, terdapat kapal lain. Jadi yang di sini melihat kapal yang di sebelah kanannya. Jadi salah satu saya kasih contoh. Kenapa? Satu pertanyaan. Kenapa sampai di setiap kapal itu kapten atau nakoda kamarnya itu berada di sebelah kanan? Jawabannya sesuai aturan 15, karena kapal yang melihat kapal lain di lambung kanannya atau melihat pada malam hari lampu merah, nah berarti kapal itu berada di sebelah kanannya, harus menghindar dan dilarang memotong di depan. Jadi menyimpang lewat buritan kapal di sebelah kanannya. Jadi kenapa pada umumnya sesuai pengamatan teman-teman dan saya, kenapa sampai kamar nakoda itu selalu berada di sebelah kanan, di lambung kanan? Karena dia wajib menyimpang dan menghindari kapal yang berada di sebelah kanannya. Itu pengertian simpelnya. Jadi jika malam hari melihat lampu merah kapal di sebelah kanannya, wajib untuk menghindar. Jika mengizinkan menghindari memotong haluan kapal tersebut. Tetapi itu pun jika berada dekat dan dia lebih cepat, tidak masalah kalau dia memotong karena jauh. Tetapi jika seperti ini, sesuai aturan 15 harus menghindar, melewati buritan kapal di sebelah kanannya. 46. Kapal sedang berlabuh, apakah aturan 5 P2TL 1972 berlaku? Masih berlaku. Pengamatan keliling. Ada pula diatur di dalam aturan tapi bukan di dalam P2TL 1972. Teman-teman, di sini ada saya sudah buat, ini namanya
sistematika P2TL. Jika teman-teman bersungguh-sungguh untuk mengetahui P2TL, teman-teman bisa menghafal sistematika P2TL 1972. Jika saya yakin, jika teman-teman menghafal seluruh judul-judul atau topik di sini, dengan 90% atau 85% teman-teman sudah bisa menguasai P2TL dengan membuat sistematika. Untuk isian lain-lain A, B, C, I dan 1, 2, 3 isian dan penerangan yang keterangan-keterangan perincian lainnya, teman-teman bisa sekedar membaca. Tetapi jika teman-teman ingin menguasai, hafal sistematika P2TL itu secara garis besar teman-teman sudah bisa menguasai P2TL. Jadi sistematikanya yang saya buat seperti ini. Bagian A umum, aturan 1 sampai 2. 1. Pemberlakuan atau penerapan. 2. Pertanggungjawaban. Ada butir A dan B. Tidak dibebaskan. B. Pasal bantahan. 3. Definisi umum. Kemudian bagian B, mengemudikan dan melayarkan kapal, pasal 4 sampai 19. Seksi 1, sikap kapal dalam segala kondisi penglihatan. 4. Penerapan. 5. Pengamatan keliling. 6. Kecepatan aman. 7. Bahaya tubrukan. 8. Tindakan untuk menghindari tubrukan. 9. Alur air pelayaran sempit. 10. TSS, Traffic Separation Scheme, bagan pemisah alur lalu lintas. Kemudian seksi 2, sikap kapal saling melihat, aturan 11 sampai 18. 11 penerapan, 12 kapal layar, 13 penyusulan, 14 situasi berhadapan, 15 situasi menyilang atau perpotongan, 16 tindakan kapal yang menyimpang, 17 tindakan kapal yang bertahan, 18 tanggung jawab kapal-kapal. Kemudian seksi 3, sikap kapal dalam keadaan tampak terbatas. 19. Sikap kapal dalam tampak terbatas. Seterusnya bagian C, penerangan dan sosok-sosok benda, aturan 20 sampai 37. 20 pemberlakuan, 21 definisi-definisi, 22 daya tampak penerangan, 23 kapal tenaga, 24 menundah dan mendorong, 25 kapal layar yang sedang berlayar dan kapal-kapal yang digerakkan atau bergerak dengan dayung, 26 kapal nelayan, 27 kapal yang tidak dapat dikendalikan dan terbatas kemampuan olah geraknya, 28 kapal yang terkekang oleh syarat, 29 kapal-kapal pandu, 30 kapal berlabuh jangkar dan kapal kandas, 31 pesawat terbang laut. Bagian D, isyarat bunyi dan cahaya, terdapat pada pasal 32 sampai 37. 32 definisi-definisi, 33 perlengkapan bagi isyarat bunyi, 34 isyarat olah gerak dan isyarat peringatan, 35 isyarat bunyi dalam tampak terbatas, 36 isyarat perhatian, 37 isyarat bahaya, dan bagian E pembebasan, 38 adalah pembebasan. Kemudian ada lampiran atau 4 aneks. Jadi ada istilah P2TL 1972, 38 ditambah 4, 38 pasal dan 4 lampiran atau aneks dalam Kolrek, Colossian Regulation 1972. Jadi itulah teman-teman untuk P2TL. Di sini teman-teman jika ingin menguasai P2TL, sekali lagi hafal itu sistematikanya. Ini versi saya buat dengan judul-judulnya. Adapun dibuat lebih singkat dengan tidak memakai judul, tetapi sebisa yang bisa dimengerti dan dipahami tergantung kita masing-masing.